Jadi menjelang nanti kenaikan suku bunga di tanggal 21, market itu sudah menemukan potential bottomnya. Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayeli. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome back di update yang cukup penting. Kali ini kita akan ngebahas potensi Bitcoin ya. Apakah bulan ini adalah bulan yang bearish? Apakah justru kita akan menemukan potensial harga bottom untuk Bitcoin juga di bulan ini? Karena ada beberapa hal yang menarik yang saya pengen tunjukkan ke teman-teman dari historical data dan juga ada beberapa event fundamental yang paling penting yang perlu kita pantau untuk sepanjang bulan September ini. So, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk aja ke dalam update-nya. Starting from hari ini, itu di hari Jumat. Teman-teman nonton video ini pasti udah di hari Jumat ya, karena saya uploadnya di hari Jumat. Ada data penting yang akan dirilis sekitar jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat, yaitu data non-farm payrolls dan unemployment rate. Kedua data ini itu sangat-sangat memberikan dampak yang sangat volatile ya terhadap situasi market, karena ini ada hubungannya dengan dolar. Dan tentu saja, Jerome Powell sendiri juga dia sudah memberikan pernyataan pada saat Jackson Hole Symposium ya sekitar Jumat lalu, bahwa sebenarnya dia tetap akan melihat indikatornya itu berdasarkan data-data yang dirilis. Jadi ada data ketenaga kerjaan, ada CPI, ada consumer confidence, dan lain sebagainya. Intinya yang saling berhubungan terhadap inflasi dan juga resesi ekonomi. Jadi memang di sini salah satu faktor yang pastinya akan memberikan pengaruh besar terhadap market pada pergerakan hari Jumat adalah si dua data ini. Jadi perhatikan teman-teman ya. Kalau dari saya sih mungkin ini sedikit masukan, jangan terlalu agresif tradingnya, kurangi frekuensi tradingnya menjelang data ini ya. Istilahnya kita cuman skip satu hari untuk bisa mendapatkan konfirmasi, itu menurut saya nggak ada salahnya. Daripada teman-teman agresif sekarang tapi pada saat keluar data ternyata kita malah kena prank gitu loh ya. Itu harap berhati-hati. Nah, the next event yang kita juga perlu pantau adalah CPI. CPI atau inflasi itu rencananya akan dirilis pada tanggal 13 September 2022. Oke. Nah, untuk CPI ini kan sebenarnya jadi pertanyaan. Bulan ini CPI-nya itu akan cenderung naik atau cenderung turun ya. Tentu saja bulan lalu itu turun ya, jadi 8,5% dari 9,1%. Makanya bulan lalu itu kita sempat ngedapetin semacam relief rally ya. Kita ngelihat market itu sempat lega, sempat naik karena berpikir CPI sudah berhasil ditekan oleh Jerome Powell dengan kebijakannya. Dan akhirnya market percaya bahwa oke, kita udah berhasil menekan inflasi, berarti Jerome Powell harusnya dovish nih, nggak akan hawkish. Ternyata pada saat Jackson Hole Symposium last week, Jerome Powell itu cenderung hawkish malah. Dia memastikan bahwa bulan depan ya, ini sebenarnya ada statement kalau teman-teman nonton videonya di CNBC, di Bloomberg dan lain sebagainya, waktu dia ngomong di Jackson Hole, itu dia sempat sampaikan satu poin yang paling penting, yaitu bulan depan, which is September, itu kemungkinan akan ada sekali lagi kenaikan yang unusual high Fed rate hike ya. Intinya dia akan naikin sedikit lebih tinggi lagi. Jadi dari sini teman-teman udah bisa melihat ya, bahwa kalau kalian yang mungkin nonton video saya mungkin udah pernah ngeliat update ya yang saya berikan terkait dengan bagaimana tanggapan para pelaku pasar terhadap kenaikan suku bunga yang akan dilakukan pada tanggal the next FOMC meeting, yaitu sekitar tanggal berapa nih teman-teman? Kok malah hilang ya? Wait a second, ya pokoknya di pertengahan September ini ya. Oh, ini dia teman-teman. Sorry banget ya, saya kadang suka kurang fokus ya. 21 September 2022, The Fed akan meeting dan kemungkinan kenaikan suku bunganya di 75 basis point atau 0,75% itu jadi 76% teman-teman. Oke, jadi kalau kalian perhatikan, satu hari yang lalu itu di 69%, satu minggu yang lalu itu di 64%, dan satu bulan yang lalu itu 29%. Berarti makin kesini, makin dekat kita dengan tanggal 21 September, The Fed kelihatannya semakin confident ya. Maksudnya market atau pelaku pasar semakin confident bahwa The Fed akan naikin suku bunga lagi. Nah, kembali sedikit ke CPI. Sebetulnya untuk CPI kita udah punya clue ya. Ada beberapa negara di Eropa yang inflasinya bisa dibilang tinggi, terutama pada saat rilis bulan lalu. Di mana UK sendiri itu berada di atas 10% ya. Dan ini merupakan kondisi yang lumayan parah lah untuk seukuran UK loh teman-teman. Inflasinya di atas 10%. Itu kita bukan ngomongin negara berkembang, tapi itu udah jadi negara maju ya. Kalau ini juga kalau saya nggak salah ya, takutnya saya salah lagi. Tapi yang pasti guys, kalau misalnya menilai dari situasi ini,
Jerome Powell itu pasti punya kekhawatiran bahwa CPI di September mungkin akan naik lagi. Nah, sebenarnya ada sedikit clue di mana CPI bulan ini kemungkinan akan kembali naik. Clue-nya dari mana sih? Yaitu dari CB Consumer Confidence ya. Jadi CB Consumer Confidence yang dirilis pada tanggal 30 Agustus kemarin, hari Selasa, itu naiknya lumayan signifikan. Dari 95,3 dia naik jadi 103,2. Ini artinya ada kenaikan lebih kurang sekitar 7,9 index point ya. Dan ini berarti peningkatan demand di market itu lagi meningkat ya di Amerika Serikat saat ini. Dan saya doing research ya, saya ada nonton video YouTube di mana-mana ya tentang makroekonomi juga. Saya juga penasaran gitu karena ada beberapa orang yang bilang katanya gas price di US tuh lagi turun, dan ternyata saya memang dapat datanya ya. Satu bulan rata-rata di sepanjang bulan Agustus, ini kalau kalian lihat tanggalnya, ini kalau lihat miring ya, ini 84, 85, 87, 89 ya. Ini adalah di bulan Agustus. Dalam satu bulan itu turunnya lumayan drastis loh teman-teman. Dari per gallonnya itu sekitar 4, ya ini asumsi 4,45 dolar lah, dia turun jadi 4,14 dolar ya. Ini tuh udah lumayan banget. Ini sampai terakhir tanggal 1 September. Ya benar. Berarti teman-teman ya. Dia turunnya udah lumayan ya, dari turun sekitar 0,3 dolar ya, which is itu lumayan. Dan ya mungkin itu juga penyebabnya hari ini di Indonesia itu nggak jadi naikin Pertalite ya. Terus Pertamax Turbo hari ini turun guys. Jadi consumer confidence yang saya lihat di Amerika Serikat, sebetulnya secara nggak langsung kalian bisa lihat juga pada saat situasi kemarin ya, dalam 1-2 hari terakhir ini, ketika katanya kan diumumkan ya tanggal 1 September tuh Pertalite akan naik jadi Rp10.000. Kalian bisa lihat pom bensin 2-3 hari terakhir ini itu penuhnya, ngantrinya luar biasa sampai ke jalanan guys ya. Biasanya saya nggak pernah ngeliat kayak gitu, dan kali ini kok saya bingung gitu loh, kenapa kok antriannya sampai panjang begitu. Nah, itu yang mungkin saja terjadi juga pada Amerika Serikat saat ini. Ketika kita ngelihat CB Consumer Confidence-nya itu meningkat, I think that's possibly itu adalah salah satu possibility yang mungkin sekarang sedang terjadi di Amerika juga. Jadi yang kita lihat saat ini itu nggak heran, mungkin sedang terjadi juga di Amerika Serikat. Nah, yang menjadi concern adalah kenapa inflasi kemungkinan akan naik. Kembali lagi guys ke hukum supply and demand ya. Kalau misalkan permintaan meningkat tapi stoknya sama, otomatis harga akan cenderung naik. Kalau harganya naik, berarti kan inflasinya juga naik guys. Oke, so CPI basically kalau misalkan kita ngelihat dari situasi yang terjadi saat ini, mungkin saja CPI-nya akan naik lagi pada tanggal 13 September, dan ini tentu saja akan berdampak buruk buat market. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan kenapa September itu sering dikaitkan atau dihubungkan dengan September ya. Sebenarnya dari September, Oktober ya kan, kemudian November, Desember ya, semua aja yang ada bernya ya jadi bear gitu kan. Padahal nggak juga gitu loh teman-teman. Cuman kalau misalkan untuk September sendiri, memang berdasarkan historical data daripada Bitcoin, performance terburuk ya dalam 1 tahun pergerakan itu paling parah itu ada di September ya. Bahkan di September selama dari 2013 sampai dengan 2021, September itu cuma pernah 2 bulan aja dia gain ya, berwarna hijau. Selebihnya itu rata-rata 4 bulan, kemudian di sini 4 bulan ya, banyak juga lah ya istilahnya yang dalam setahun lumayan jelek gitu, tapi sekitar 4 bulan. September itu dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam 9 kali bulan September, kita cuma 2 kali warnanya hijau. Dan itu gainnya tuh tipis, cuma 2% sama 6%. Dan saya tadi doing research juga, kalau misalnya kita lihat dari sisi S&P 500, ya kita di sini harusnya udah paham juga ya, bahwa US stocks dan Bitcoin itu punya korelasi positif. Jadi kalau misalkan mereka bergerakannya cenderung, maksudnya stock market itu cenderung bearish, berarti kecenderungan untuk Bitcoin juga adalah bearish. Nah, kita sama-sama lihat guys, berdasarkan data dari 1950 sampai 2019. Ini rata-rata return S&P 500. Ini ingat loh, ini untuk market yang lebih punya historical data ya. Terlihat di September itu kecenderungan ya selama 20 tahun terakhir itu kecenderungan drop
Oke, kecenderungan drop. Kemudian dalam 10 tahun terakhir itu mungkin ada sedikit naik ya. Kita bisa lihat dia berbeda. Tapi kalau misalkan sejak 1950 di rata-ratain September itu memiliki performance yang paling jelek ya. Kenapa saya katakan demikian? Coba kalian compare dengan bulan-bulan yang sebelumnya atau yang selain daripada yang bulan ini ya. Bulan Mei ya, ini memang kelihatan dalam tapi cuman karena dalam hanya 10 tahun terakhir, mungkin karena situasi market yang tidak terlalu ideal ya untuk ditransaksikan. Tapi untuk bulan September itu ada 2 bulan berturut-turut. Baru kemudian kalau kita lihat di Oktober, November, Desember itu rata-rata S&P 500 cenderung hijau. Dan kalau kita kembali ke chart historical data daripada si Bitcoin sendiri, Oktober itu adalah bulan yang paling hijau ya. November itu juga bulan yang luar biasa lumayan hijau. Kemudian Desember ya rata-rata hijau lah ya kalau kita ukur. Jadi Oktober, November, Desember itu adalah 3 bulan berturut-turut di mana rata-rata Bitcoin itu performance-nya cenderung positif. Jadi kembali lagi ke S&P 500 ada hubungannya dengan yang namanya election. Makanya beberapa kita ngelihat ya, ini kali ini saya jadi semakin confident gitu loh, karena kita tahu di akhir tahun ini akan ada midterm election ya, midterm election Oktober ya. Sorry guys, November maksud saya ya. Midterm election itu rencananya akan diadakan pada November 8, 2022. Jadi, apakah betul nih November tahun ini itu bakal didandani, marketnya bakal kelihatan sangat positif, sama seperti S&P 500 dan Bitcoin pun akan ikut terkena dampak. Maka, antara September atau Oktober bisa jadi bottom dari bear market. Bisa jadi loh ya. Sekali lagi saya sampaikan, ini semua adalah berdasarkan data ya. Kita di sini coba mengukur apakah possible untuk terjadi. Nah, kenapa menurut saya ada possibility itu untuk terjadi? Jadi tadi saya melakukan kalkulasi, saya hitung ya, ini dari tertingginya ya, dari all time high-nya di tahun 2011 ke bear market-nya itu di tahun November 2011 itu makan waktu 168 hari. Kemudian bear market kedua itu makan waktu 406 hari dari top ke bawahnya. Nah, bear market yang ketiga di tahun 2017 ke 2018 itu dari top ke bottomnya 364 hari. Lalu saya melakukan kalkulasi ya. Kalkulasinya sederhana aja, cuma ngitung rata-rata. Jadi kita cuma cari meannya aja. 168 hari ditambah dengan 406 hari ditambah dengan 360 hari. Kemudian kita bagi 3, dapatlah angka 312 hari. Jadi, pertanyaannya, kalau misalnya 312 hari, apakah possible bahwa bottom dari Bitcoin itu akan ada pada tanggal 19 September 2022? Oke? Nah, yang perlu kita note adalah, guys, bottom itu bukan berarti setelahnya langsung bullish to the moon ya. Kita ngelihat setelah yang namanya fase bear market itu ada proses yang namanya sideways ya. Dia pullback atau recovery atau rebound, kemudian dia sideways cukup lama. Baru kemudian setelah halving kita ngelihat dia bull run menembus all time high. Jadi setelah bear market itu ada proses yang namanya sideways berkepanjangan. Nah, inilah yang biasa disebut orang-orang dengan istilah winter. Jadi ada bull market atau bull run, kemudian ada bear market atau bearish, dan ada winter, di mana pada saat masa winter ini market itu cenderung tidak terlalu banyak aktivitas. Jadi setelah bear market itu ada fase sideways-nya ya. Setelah halving baru kita bisa melihat yang namanya market berpotensi create all time high yang baru. Jadi pertanyaannya adalah apakah ya saat ini balik lagi berdasarkan kalkulasi yang tadi kita lakukan dari historical data bear market sebelumnya, apakah tanggal 19 September 2022 which is itu sebelum kenaikan suku bunga The Fed, karena sekali lagi saya katakan banyak banget nih teman-teman yang memberikan teori konspirasi ya. Dia bilang setiap kali The Fed kenaikan suku bunga market malah cenderung naik. Nah, itu dia pertanyaannya guys. Apakah setelah kita ngelihat bottom, which is 19 September, 2 hari sebelum The Fed melakukan kenaikan suku bunga ya, which is tanggal 21, setelah kenaikan suku bunga justru market malah relief rally ya. Turunnya itu disebabkan oleh CPI pada tanggal 13 September. Jadi menjelang nanti kenaikan suku bunga di tanggal 21, market itu sudah menemukan potential bottomnya. Oke.
Itu sementara yang kita bisa analisa berdasarkan di historical data. Balik lagi kalau misalkan untuk bagaimana nanti apakah betul-betul akan bottom, ya sekali lagi saya katakan saya di sini bukanlah peramal, kita cuma ngelihat dari historical data aja. Jadi kita coba analisa berdasarkan data yang kita punya itu. Jadi kalau misalkan tidak ada data, saya juga nggak akan berani ngomong kayak gini guys ya. Yang perlu di note adalah saya bisa saja salah. Jadi please guys, jangan gunakan informasi yang ada di dalam video ini dan kalian telan mentah-mentah bahwa kata Ko Kevin ini bakal bottom. Ingat teman-teman ya, saya bisa aja salah. Jadi saya disclaimer, saya cuma sharing aja bagaimana saya menganalisa kondisi market saat ini. Menurut saya ini cukup menarik, jadi saya sampaikan ke teman-teman yang nonton video YouTube di YouTube channel saya juga. Oke? Nah, terkait dengan seberapa jauh dia berpotensi untuk mencari bottomnya, seberapa dia mungkin akan turun, apakah 18.000, apakah 17.000, apakah 15.000, apakah 13.000, nanti akan kita bahas lebih lengkap lagi di video berikutnya. I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoy the content. Saya harap kalian bisa mendapatkan impact yang positif dan semoga kiranya bisa selalu memberikan manfaat yang baik buat teman-teman sekalian. Thank you so much. Have a nice day. God bless everyone. Cheers and goodbye guys.